Buya, silakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai dari semua yang hadir, yakini bahwa siapapun kita, baik atau buruk, yang jelas kita saat ini dipilih oleh Allah. Dan setelah dipilih oleh Allah, jangan ada yang merasa bahwasanya kita ini hina setelah itu. Ketahuilah bahwa jika seorang hamba telah dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul di tempat yang baik, maka sesungguhnya hamba tersebut telah dipandang oleh Allah dengan kasih sayangnya. Dan Allah selalu mandang dengan kasih sayang. Maka dari itu mari kita membiasakan memandang orang lain dengan kasih sayang. Jangan biasakan kita melihat orang lain dengan pandangan merendahkan. Kapan kita memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, sesungguhnya kita telah menjadi rendah. Semua kita menjalani sebuah perjalanan, dan akhirnya nanti insya Allah, dan berharaplah dengan serius, kita akan bahagia di surga nanti. Tapi muqaddimah surga itu di dunia itu indah, nggak ada yang susah. Makanya beragama itu juga indah, nggak ada beragama yang susah. Orang bisa dengan apapun yang selama ini ia tekuni, tapi dia bisa menjadi ahli surga. Maka jangan ada menganggap beragama itu memberatkan, beragama itu susah. Tidak ada caci maki dalam beragama, tidak ada penghinaan di dalam beragama. Yang ada adalah bagaimana memandang siapapun dari umat Nabi Muhammad dengan pandangan penuh kasih. Dan kita kedatangan seorang guru mulia, Habib Umar. Beliau lah yang mengajari kita bagaimana memandang umat dengan pandangan kasih sayang. Tentu itu diambil dari guru, dari guru, dari guru, sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping kami Habib Ali. Kita sama-sama mengambil tentunya ilmu dari guru-guru yang mengajarkan keindahan. Dan kita pastikan bahwasanya beragama itu indah. Tidak ada yang tidak indah. Kalau bukan indah, pasti itu bukan agama lagi. Dan mungkin ada yang belum kenal dengan Habib Umar. Mungkin sekelumit kami perkenalkan. Kami bertemu di sana waktu kami belajar, yang kebetulan biarpun kami tidak di tempat sekolah beliau, karena beliau adalah di Darul Mustafa, kemudian kami belajar di Al-Akhaf University. Akan tapi kami sangat sering menghadiri tempat beliau dan bertemu dengan beliau, menghadiri majelis beliau. Akan tapi yang setelah itu semakin kita dekat kepada beliau, semakin tampak bahwasanya begitulah cara memandang orang. Kami tidak berbicara tentang cara berdakwah mengajak, cara memandang orang. Kalau ada orang biasa dalam dunia kebaikan, di masjid, di pesantren, kalau menjadi baik itu adalah hal biasa. Tapi ada orang di sebuah tempat yang dia dengan segala godaan, ternyata kok dia masih mampu untuk kenal Allah. Maka dia sangat istimewa, sangat luar biasa. Dan kami tidak akan panjang lebar, kami ingin mendengar dari Habib Ali. Ini sekedar sekelumit yang kami sampaikan, bahwasanya ayo. Kenapa? Kami yakin, karena kami dengar informasi dari Mas Ipo dan yang lainnya, ini adalah pintu-pintu. Di belakang Anda adalah ribuan bahkan jutaan manusia. Begitu mudahnya Anda kalau mau naik pangkat. Tekuni yang Anda tekuni yang Anda bisa saat ini, lalu Anda arahkan kepada Allah, dan ingat membawa kepada Allah dengan keindahan. Tidak ada penghinaan, tidak ada caci maki, tidak ada berat dalam beragama. Makanya kami yakin ini pintu. Makanya sebetulnya kami ke sini tuh numpang juga. Kalau seandainya ini ternyata setelah ini adalah
semakin serius dengan apa yang ditekuni, kemudian diklikkan dengan keridhaan Allah. Di dunia sudah indah, di dunia bahagia, hingga kelak di surga. Kami numpang, kami numpang. Kami tidak, kalau ada ustadz itu jangan dianggap ustadz bagi-bagi surga. Cerdasnya jika ada orang punya kesempatan, cerdasnya jika ada orang punya kesempatan untuk naik surga setinggi-tingginya, lalu dia meniti surga tersebut. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ingat, yang jelas beragama adalah indah. Tadi kami diskusi ngobrol, kalau tidak indah bukan beragama, bukan agama. Ada orang congkak dalam beragama, mulai baik sedikit orang memandang orang lain, kau ahli neraka, kau tidak. Justru semakin orang dekat kepada Allah, semakin lembut pandangannya. Bahkan mungkin lihat orang bermaksiat, dia nangis semalam suntuk, dia nangis mendoakan, ya Allah berikan petunjuk, dan tidak bisa melihat dengan pandangan merendahkan. Itulah ahli Allah, itu mata baginda Nabi Muhammad SAW. Ini insyaallah yang bisa kami sampaikan. Habib Ali, kita ingin dengar Habib Ali. Masya Allah, beliau juga Masya Allah di Malaysia dan juga dekat dengan orang-orang seperti Anda semuanya. Masya Allah, beliau juga pintunya pintu. Insya Allah, silakan Fadhal Habib Ali. Buya, sebelum ke Habib Ali, kita tidak boleh memandang orang rendah. Tapi bagaimana, apa yang harus kita lakukan jika kita dipandang rendah sama orang? Seandainya Anda orang sudah baik, kemudian melihat orang bermasalah, berbuat dosa, Anda ingin mengajak dia kepada kebaikan, entar dulu. Anda akan mendakwai dia, ngajak dia. Anda sudah menangis belum di malam harinya? Anda sudah berdoa atau belum? Anda jangan bohong, jangan-jangan hanya pengen congkak beragama. Buktikan Anda menangis malam, ya Allah, aku ingin temanku itu, ya Allah, aku ingin datang kepadanya, ya Allah, aku cinta, dia tetanggaku yang baik, dia saudaraku. Begitu Nabi mau berperang, itu bukan berperang langsung, malamnya nangis berharap semoga peperangan tidak terjadi. Yang terjadi adalah damai. Kita tuh sering congkak dalam beragama, oh pengen dakwah, pengen ini, tidak begitu. Tanyakan, Salahuddin Al-Ayyubi berjaya menangis di malam hari, mendoakan orang-orang yang akan diperangi. Harapannya apa? Semoga tidak ada peperangan. Jadi siapapun yang ingin mengajak kepada kebaikan, pastikan bahwasanya sebelum kita menyuruh dengan lisan kita, hati kita sudah ngadu kepada Allah. Ini adalah bahasa cinta yang diajarkan Nabi. Nah itu, mulailah dari itu. Jangan bermacam-macam dulu deh. Jangan bermacam, saya akan dakwah, saya ceramah. Kita tidak menilai siapapun. Yang jelas Nabi berbuat keras, akan tapi memang pada waktunya. Akan tapi kita tidak melihat orang-orang ini perlu dikerasi kok. Apakah kita menemukan keadaan seperti zaman Nabi? Tidak juga. Jadi kerasnya Nabi memang pada waktunya. Kita waktu dulu perang melawan penjajah juga dengan kekerasan kan. Tapi kita tidak bertemu dengan hal-hal yang semacam itu. Makanya harus indah. Bahkan keras yang dilakukan Nabi setelah melalui beberapa fase keindahan, diajak kelembutan. Dan lihat, kekerasan yang dilakukan Nabi adalah bukan Nabi memulai, adalah setelah diganggu. Sebab Nabi diajarkan peperangan dalam Islam itu adalah setelah Nabi berada di Madinah, memiliki 3 hal. Yang pertama adalah bumi pertiwi, negara. Yang kedua adalah bangsa. Bangsa di dalamnya ada Yahudi, Nasrani masuk. Yang ketiga adalah rambu-rambu agama. Maka siapapun yang mencoba mengganggu baru perang. Di Mekah tidak diajari perang. Jadi karena diganggu, mereka tidak mengganggu. Kalau kita menemukan orang tidak sholat terus, ada orang tidak sholat, subhanallah, kita sering menemukan orang tidak sholat bukan karena dia menentang Allah. Ternyata yang salah ustadz. Kita tidak pernah mengajarkan sholat yang mudah. Kita tidak mengajari sholat yang gampang. Rupanya yang salah ustadznya. Makanya sampai kami akhirnya kami katakan, jika ada orang tidak bisa sholat, itu yang salah gurunya. bukan orangnya, yang salah gurunya. Menganggap ibadah harus dengan berbelit-belit, susah. Hidup indah, Islam indah. Fikih itu tidak mempersulit. Justru kalau orang ngerti fikih akan indah, akan mudah. Karena fikih itu adalah menyelesaikan umat. Justru yang sempit fikih biasanya membuat orang pusing.